nama saya Nur Laila. Saya adalah mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 di IAIN Langsa. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil PPL 3 saya, P5 PPRA dengan tema kewirausahaan di SDN 153 Kayu Laut, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini video PPL 3 saya, P5 PPRA dengan tema kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Hidayah atau berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses belajar mengajar. Menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Untuk anak-anak ibu dipersilakan berdiri. Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, sadaqallahul azim. Anak-anak ibu semua yang soleh dan soleha, pelajaran kita hari ini adalah masalah P5 PPRA yang bertemakan kewirausahaan. Anak-anak ibu pernah mendengar kata kewirausahaan? Kewirausahaan di situ di layar sudah kita perhatikan, di situ ada kewirausahaan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menciptakan, mengembangkan dan mengelola usaha atau bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melihat peluang, mengambil risiko, serta berinovasi dalam menciptakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.
hasil usaha keluarga. Rasulullah juga pernah mengatakan ataupun hadis Nabi, usaha yang paling baik katanya adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik. Artinya di situ anak-anak ibu, dengan tangan sendiri berarti kita mengolahnya sendiri. Itu menghasilkan suatu usaha. Itulah kata Rasulullah. Apakah kalian pernah melihat orang yang berwirausaha? Pernah. Apa contohnya? Apa contohnya yang berwirausaha? Membuat makanan atau membuat kue. Kue apa yang pernah kalian lihat di rumah misalnya? Onde-onde bagus. Ada lagi yang membuat kue lapis. Ada lagi yang membuat lepat. Kan banyak sekali olahan-olahan yang berasal dari misalnya bahan bakunya dari beras atau dari tepung diolah menjadi bermacam-macam kue. Anak-anak ibu, kita hari ini belajar mengenai P5 PPRA. Apa itu P5 PPRA? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan PPRA itu adalah proyek penguatan atau istilahnya di situ profil Pancasila rahmatan lil alamin. Apa itu profil Pancasila rahmatan lil alamin? Yaitu ada toleransi, ada dinamis dan inovatif. Ada di P5 PPRA anak-anak. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. PPRA profil Pancasila rahmatan lil alamin. Nah, proyek kewirausahaan untuk kelas 2 ini diharapkan nanti siswa dapat membangun 3 dimensi dalam profil Pancasila. Ada di situ nanti gotong royong, kemudian ada mandiri dan kreatif. Mungkin anak-anak ibu bingung, kenapa hari ini kita tidak belajar pendidikan agama Islam? Ya, bingung. Di dalam hatinya bertanya-tanya kenapa tidak belajar pendidikan agama. Kenapa? Karena umat Islam yang baik itu menurut Islam yang baik kita wajib menuntut ilmu, baik dia ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Sebagaimana hadis Nabi tentang menuntut ilmu, yaitu tolabul ilmu faridotun ala kulli muslimnya, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tadi temanya adalah kewirausahaan. Topiknya pengolahan tepung ketan menjadi makanan tradisional, yang disebut dengan onde-onde. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami proses pembuatan makanan tradisional menggunakan tepung ketan. Siswa dapat menerapkan keterampilan kewirausahaan dalam pembuatan dan pemasaran produk onde-onde. Yang ketiga, siswa memahami konsep dasar kewirausahaan. Alat-alat yang dipergunakan dalam pembuatan onde-onde. Apa itu? Ngapa dikira ya?
yang bernama onde-onde. Anak-anak, untuk supaya lebih jelasnya cara pembuatan dari pembuatan onde-onde, Ibu bagi LKPD-nya ataupun cara kerjanya ya. Dibaca dulu, baru nanti bisa membuat onde-ondenya. Sekarang Ibu bagikan bahan-bahannya ya. Ini tadi bahan-bahannya. Kemudian caranya lihat setelah dibaca tadi, baru lihat dulu ya. Kita buka tadi plastiknya kan, jadi buka, baru dituangkan. Pelan-pelan dituangkan. Setelah dituangkan, baru dimasukkan sedikit garam. Habis dimasukkan sedikit garam, kemudian diberi pewarnanya. Setelah diberi pewarna, baru diaduk-aduk. Yang mengaduk-aduknya siapa? Coba ini aduk-aduk. Udah bersih tangannya? Sudah. Cobalah aduk-aduk. Dah aduk-aduk terus. Kemudian bantu si Debbie tuangkan airnya. Terus sedikit lagi. Tuangkan terus, aduk-aduk. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, setelah tadi selesai dituangkan, kemudian diulek-ulek, kemudian seperti inilah hasilnya. Kan? Kalau sudah seperti ini hasilnya, sudah menyatu, baru kita bulat-bulati. Dibulat-bulati seperti ini, kemudian dimasukkan gulanya ke dalam. Baru dibulat-bulati lagi seperti ini. Dibulat-bulati lagi sampai bulat seperti ini, sampai selesai adonannya. Coba kerjakan. Udah pandai kan? Udah bisa kan? Bikin agak besar supaya masuk gulanya. Baru dikasih gulanya, masukkan gulanya. Dia yang masukkan gula. Udah dikasih. Setelah selesai dibulat-bulati, nanti kita panaskanlah airnya. Setelah tadi kita sudah selesai membulat-bulatinya, maka kita rebus dia ke dalam air yang mendidih. Di sini tadi sudah Ibu panaskan airnya, kemudian sudah mendidih. Coba kelompok 1 masukkan onde-ondenya itu biar kita rebus. Bisa? Sini masukkannya jangan. Kemudian kita tunggu kira-kira 10 menit. Kemana Bu tandanya yang masak? Tandanya yang masak dia terapung. Tak terapung. Udah ke atas dia ondel-ondelnya kan? Sekarang kita lihat. Sudah mengapung. Coba kelompok 1 lihat. Kelompok 1 seperti inilah namanya mengapung. Dia ke atas kan ondel-ondelnya kan? Sekarang kalau dia udah masak, kita angkat. Ibu aja yang angkat dia karena panas. Ibu takut kena tangan kalian ya. Setelah ini kita masukkan langsung ke kelapanya tadi. Dimasukkan ke mana? Masukkan ke kelapa yang sudah diparut. Kemudian gula
Inilah hasil kelompok 2. Onde-onde berwarna oranye. Tepuk tangan. Warnanya juga cantik, hiasannya juga bagus. Inilah hasil dari pengolahan tepung ketan menjadi kue onde-onde. Dari kelompok 1 tadi berwarna hijau, kelompok 2 warna oranye, kelompok 3 warna pink. Tadi kita kan sudah berdiskusi membuat kelompok tentang proses pembuatan onde-onde atau pengolahan tepung ketan menjadi onde-onde. Bisa dipahami itu? Bisa dipahami proses pembuatannya? Bahan-bahannya tadi apa-apa? Warna baru. Itu tadi bahannya. Kalau alatnya baru ada baskomnya. Kan? Caranya tadi tahu? Caranya yaitu tadi kita masukkan tepung ke baskom, baru kita ulek-ulek, kemudian campur air, kemudian baru dibulat-bulatkan, masukkan gula, baru direbus, habis direbus baru diangkat, kemudian masukkan ke kelapa. Kira-kira pelajaran kita hari ini tidak ada yang perlu ditanyakan? Senang nggak belajar hari ini? Gimana Raffi senang? Membuat onde. Dia bisa membuat onde-onde? Kalau sudah bisa membuat onde-onde, berarti bisa nanti berwirausaha. Artinya bisa berjualan. Nah, untuk mengetahui apakah sudah bisa dipahami